minggu pekan kemarin juga Pak Gubernur bertemu dengan Menteri Perhubungan. Banyak hal yang dibicarakan, termasuk transportasi, kemudian peningkatan kapasitas bandara kita. Nah, Dewan mungkin seperti apa melihat peluang-peluang yang mungkin diberikan Menteri Perhubungan terhadap Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat? Ya, saya kira progres yang dilakukan oleh Pak Gubernur ya, Bapak lalu Muhammad Iqbal, Iqbal, saya kira sangat progresif, melakukan terobosan-terobosan, terutama menyangkut masalah tol ya, sampai ke Kayangan, itu untuk mengurangi arus padat ya, transportasi, dan langkah ini dikala bisa dilaksanakan dan bisa dipenuhi oleh Bapak Gubernur lalu Muhammad Iqbal, saya kira ini prestasi yang luar biasa ya. Terus perluasan bandara ya, perluasan bandara dan lain sebagainya. Saya kira Pak Gubernur punya lobby yang luar biasa ya. Lobby yang luar biasa, dan saya yakin ya, karena Pak Prabowo sebagai Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Gerindra, dan Pak Iqbal lalu Muhammad Iqbal itu sebagai kader Gerindra, saya kira ini mix ya, ya seirama, sehingga program-program itu bisa diselesaikan dengan baik. Contoh ya, contoh waktu TGB menjadi ketua Demokrat, ya ketua DPD Demokrat, ya ketua DPD, ketua provinsi Demokrat, itu bisa bandara itu bisa selesai, bil itu bisa selesai, karena presidennya SBY, gitu kan, Partai Demokrat. Sekarang begitu pula, saya kira pembangunan, ya proses pembangunan, kucuran pembangunan di NTB ini hampir sama nanti prestasinya seperti TGB waktu itu. Ya, SBY Ketua Umum Partai Demokrat menjadi presiden, terus TGB menjadi ketua DPD Partai Demokrat. Nah, ini saya kira akan terjadi di NTB yang kedua kalinya. Artinya Pak Gubernur sudah melakukan langkah-langkah strategis ya untuk mewujudkan mungkin visi NTB makmur dunia. Iya, saya kira cita-cita Pak Gubernur untuk menjadikan NTB mendunia, saya kira akan terjadi. Penambahan pengunjung pariwisata, terus mengentaskan kemiskinan ekstrim, saya kira akan bisa dilaksanakan itu. Nih. Termasuk pertumbuhan ekonomi melalui transportasi ini ya. Oh ya, oh jelas. Semakin bagus transportasi, maka ekonomi itu akan menggeliat. Ya, tetapi dikala transportasi itu macet, terus ada kendala, maka arus ekonomi itu akan terhambat. Salah satu pertumbuhan ekonomi yang baik itu dikala transportasinya baik. Ini. Oke, artinya Abang sebagai legislatif mungkin ya mendukung ya langkah-langkah Pak Gubernur ini ya. Tidak mendukung, saya tidak hanya mendukung, tetapi memberikan apresiasi 1000%. Ya, tidak hanya mendukung, tapi memberikan apresiasi 1000%. Agar bagaimanapun, bagaimana tugas Pak Gubernur tidak hanya berada di NTB, tetapi melakukan lobby-lobby ke pusat, melakukan kerjasama strategis. Jemput bola ya. Ya jemput bola, kalau bila perlu keluar negeri dan sebagainya. Tidak harus kepala daerah itu berada di daerahnya, tetapi kepala daerah itu sebagai decision maker, ya penentu kebijakan, lobby-lobby dan sebagainya. Tidak harus kepala daerah berada di daerah. Nah, gitu. Ini juga pernah kita dengar waktu debat dulu. Salah satu janji beliau kan memang begitu dia Bang. Artinya untuk pembangunan di NTB tidak hanya kita bisa mengandalkan APBD kita yang tidak seberapa, tapi harus. Nah, artinya itu sudah dilakukan sama Pak Gubernur yang melihat sejauh ini ya. Saya kira. Dari uang luar itu dari NTB ya. Yakin saya, yakin. Apalagi ada hilirisasi sekarang ya. Ada program juga Pak Gubernur untuk melakukan hilirisasi. Bagaimana produk gudang ya, kita tidak hanya mengirim bahan mentah, tetapi kita mengirim ya bahan baku, itu bahan jadi gitu kan. Oke Bang. Oke. Satu lagi, di luaran tetap masih ada yang agak nyinyir-nyinyir lah Bang. Sudah lihat di grup-grup itu kan, artinya kok meragukan. Mungkin apa yang perlu mau disampaikan sama Abang terhadap orang-orang yang mungkin meragukan langkah Pak Gubernur itu? Orang yang meragukan karena mereka tidak mendukung. Ya, satu. Terus yang kedua, orang yang meragukan syak ya,
Karena mereka tuh dia yakin tetap langkah-langkah Pak Gubernur. Saya kira track record Pak Gubernur sebagai dubes Turki itu tidak gampang. Menjadi dubes itu tidak gampang. Putra terbaik NTB menjadi dubes itu tidak gampang. Saya kira Pak Gubernur sudah tahu celah-celah terobosan-terobosan itu. Maka saya katakan apa? Biarlah mereka yang nyinyir, tapi proses pembangunan itu tetap jalan. Saya mensupport Pak Gubernur 1000% ya. Sebagai Komisi 4 ya, sebagai anggota Komisi 4 bidang perhubungan, tentang pertambangan, ya infrastruktur dan sebagainya, memberikan support kepada Pak Gubernur. Mendukung 1000%. Jangankan nyinyir, biarlah yang nyinyir itu adalah was gone.